Halo, halo, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Di bulan Natal ini saya mengharapkan ada satu sukacita Natal yang besar terjadi di dalam hidup kita. Apapun yang saat ini engkau sedang hadapi, percayalah Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus mampu untuk memberikan kado Natal yang terindah buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Sebelum memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami sungguh limpah dengan syukur karena Engkau baik. Kami mengucap syukur ya Bapa, Engkau begitu sangat mengasihi kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan khotbah renungan Natal, Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami. Berikan kami hati yang siap untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan, agar setiap benih yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi benih itu akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat di dalam hidup kami dan menghasilkan buah roh untuk kami boleh hidupi ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk diberkati firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Oke, selamat datang di YouTube channel Kerinduanku. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan membawakan tema Joyful Christmas atau sukacita Natal. Bapak Ibu Saudara, Natal itu selalu identik dengan sukacita. Makanya dari dulu saya kecil, setiap masuk bulan Desember itu hati saya penuh dengan sukacita, karena saya tahu saya akan ngelihat pohon Natal, saya akan ketemu di mall-mall atau di gereja-gereja dengan Santa Claus, saya akan ketemu dengan drama Natal, akan ada makan-makan Natal, akan ada kerlap-kerlip lampu Natal Bapak Ibu Saudara. Namun apakah kita benar-benar memahami sukacita sejati dari Natal? Apakah Natal hanya berbicara tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat? Lebih dari itu Bapak Saudara, kita akan bahas bersama-sama sukacita sejati Natal ini Bapak Saudara. Lukas 2 ayat 10-11 demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi malaikat mengumumkan suatu kesukaan besar Bapak Saudara, yang tidak hanya untuk orang-orang Yahudi tetapi bagi seluruh bangsa. Sukacita ini adalah good news, kabar baik tentang kelahiran Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Jadi sukacita sejati datang dari kesadaran bahwa Tuhan Allah mengasihi kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Allah mengasihi saya. Amin. Yohanes 3 ayat 16, inilah bukti nyata bahwa Tuhan Allah kita mengasihi setiap kita, manusia-manusia berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan keadaan atau benda duniawi yang memberikan kita sukacita sejati, melainkan Tuhan Yesus itu sendiri adalah sukacita buat setiap kita yang percaya kepadanya. Berikut ini adalah beberapa sukacita yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita melalui Natal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yaitu sukacita karena Tuhan telah hadir di tengah kita. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sukacita Natal adalah mengetahui bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita Bapak Saudara. Dia hadir, selalu ada untuk kita. Dia hadir sebagai Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita.
Kalau saat ini engkau sedang merasakan dirimu ini kosong, saat ini engkau sedang merasakan dirimu ditinggalkan teman-teman, engkau sedang merasakan dirimu hampa, nggak ada keluarga yang mendukungmu, nggak ada keluarga yang menemani kamu. Tapi percayalah, ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Tuhan Yesus Kristus kita, Bapak Saudara. Yang percaya boleh katakan amin. Good news buat kita nggak perlu lagi merasa sendiri, atau kita nggak perlu lagi merasa takut, karena Tuhan selalu hadir, ada di tengah kita. Ada Roh Kudus, Roh Penolong yang dikirimkan Tuhan untuk ada di tengah kita, Bapak Saudara, ada di dalam hidup kita, menemani kita. Jangan pernah lagi merasa hidup kita sia-sia. Jangan pernah lagi merasa hidup kita sendirian. Ada yang bisa kita andalkan, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Berdoa, punya iman, baca firman, itu yang akan membangkitkan iman kita untuk bisa memegang janji-janji Tuhan, untuk bisa percaya Tuhan ada di tengah kita. Yang kedua, Bapak Saudara, sukacita yang Tuhan berikan melalui Natal adalah sukacita karena keselamatan telah datang. Lukas 2 ayat 10-11, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Natal adalah momen ketika Tuhan mengirimkan Yesus sebagai Juru Selamat untuk menebus dosa-dosa kita. Keselamatan ini adalah dasar dari sukacita kita, Bapak Saudara. Fondasi dari sukacita kita, Bapak Saudara. Bahwa hidup kita ini bukan hidup yang sia-sia lagi. Hidup kita ini ada tujuan. Hidup kita ini tujuannya adalah hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Keselamatan sudah Tuhan Yesus berikan. Jangan sampai kita sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan hidup kita menghidupi kehidupan daging kita. Menghidupi keduniawian ini, Bapak Saudara. Jangan lagi kita terlena untuk memuaskan kedagingan kita. Karena upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu jangan lagi kita terus hidup di dalam dosa. Mari di bulan Natal ini, mari Bapak Saudara, kita bersukacita karena keselamatan dari Tuhan itu nyata. Sang Juru Selamat itu datang untuk memberikan kita keselamatan, Bapak Saudara. Melalui Yesus kita menerima pengampunan dosa dan hidup kekal. So the good news, keselamatan sudah menjadi bagian dari setiap kita. So rayakan Natal dengan hati yang penuh syukur atas anugerah keselamatan yang tidak ternilai harganya ini, Bapak Saudara. Mungkin kau pernah mendapatkan kado Natal terindah di dalam hidupmu. Tapi percayalah, kado Natal terindahmu adalah keselamatan yang Tuhan telah berikan buat setiap kita. Yang percaya boleh katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, sukacita yang Tuhan berikan melalui Natal adalah sukacita karena damai yang dibawa Kristus. Yesaya 9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Yesus datang sebagai Raja damai, membawa kedamaian sejati buat Bapak, Saudara dan saya. Damai dengan Allah, damai dengan sesama, damai dalam hati kita, itulah yang Tuhan Yesus bawa, Bapak Saudara. Yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan, bukan hanya kita damai dengan Allah, tapi Tuhan Yesus juga mau kita damai
dengan sesama kita manusia. Dan juga ada damai di dalam hati kita untuk kita apa? Bisa mengampuni diri kita sendiri. Akhir-akhir ini banyak orang hidupnya diliputi dengan kekhawatiran, dengan mental illness, mental terganggu karena gak bisa menerima masa lalunya. Selalu diintimidasi dengan iblis melalui dosa-dosa masa lalunya. Tapi kabar baiknya, the good news Bapak Ibu Saudara, sang damai sejati itu ada di dalam hidup kita. Roh Kudus, Roh penolong ada di dalam hati kita. Maka kita gak perlu lagi untuk gak bisa berdamai. Kita gak perlu lagi untuk mencari kedamaian di luar Kristus. Karena sukacita yang Tuhan berikan, damai yang Tuhan berikan itu sudah ada di dalam hati kita. Roh Kudus, Roh penolong ada di dalam hati kita. Setelah kita menerima sukacita, kedamaian di dalam hati kita, di dalam hidup kita, tugas kita adalah sharingkan damai itu kepada orang-orang yang lain yang juga membutuhkan Bapak Ibu Saudara. Jadi, jadilah berkat, jadilah perpanjangan damainya Tuhan. Have a joyful Christmas. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita angkat tangan kita, tutup mata kita. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Kita mau katakan, ku berbahagia, yakin teguh. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selama-lamanya. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh. Katakan Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Roh Kudus, Roh Kudus. Dengan imanmu katakan, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia. Kami mau memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Katakan, aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selama-lamanya, selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Katakan, memuji Yesus selama-lamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selama-lamanya, memuji
selamanya memujimu, selama-lamanya memuji Yesus.